Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di area pemakaman umum yang berada di area perbukitan. Pemakaman umum ini berada di tempat terpencil, teman-teman. Nah, ini di depan kita ada sebuah kuburan. Ya, kalau namanya kuburan kan menggambarkan bahwa kita juga beberapa tahun ke depan bakal seperti ini. Bakal mengalami yang namanya kematian. Dan saya akan bersilaturahmi kepada Bapak yang udah kurang lebih 30 tahun tinggal di area pemakaman umum ini, dan beliau juga mempunyai cerita historis pernah mengalami mati suri selama 4 jam. Jadi tiba-tiba beliau tersadar setelah dikain kafankan. Untung masih dikain kafankan ya teman-teman. Coba kalau misalkan udah dimasukin ke liang lahat, wah kebayang banget. Dan tentunya pasti kalian penasaran dengan cerita mati suri si bapak tersebut. Ikutin terus perjalanan saya akan eksplor terlebih dahulu pemakaman umum ini, nanti lanjut ngobrol, wawancara bersama si bapak, kisah si bapak, pengalaman si bapak yang pernah mengalami mati suri tersebut ya teman-teman. Saya doakan yang selalu nonton video saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahkan hidupnya, dipanjangkan umurnya, digampangkan milik rezekinya. Dan buat para subscriber di Cukuna Channel yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini ya teman-teman. Lanjut aja kita explore pemakamannya terlebih dahulu, nanti wawancara bersama si bapaknya. Nah, kita ini memasuki area pemakaman umum. Jadi pemakaman umumnya itu cukup lumayan luas teman-teman. Wow, nah, itu ada suara lutung loh, kuk gitu ya. Ngeri, kebayang si bapak berani banget. Dan yang menjadi pikiran saya, ini ada makam teman-teman, ada ini kayaknya makam keluarga deh, karena kalau di sini pemakaman umum di sini tuh nggak menyatu semua gitu, pada beda-beda. Ini ada 3, 4 terpisah. Kalau ini mah udah hancur banget makamnya teman-teman, udah hancur sekali makamnya tuh, waduh. Dan di depan kita itu ada sebuah kuburan baru. Oh, ini banyak banget makam yang hancur. Coba kita lihat ke sini nih teman-teman. Ini ada satu makam yang benar-benar udah hancur banget. Dan juga itu di bawah ada makam yang udah ketutup sama rimbun ilalang-ilalang. Terus ada 1, 2 makam baru. Dan yang menjadi oh 3 ternyata teman-teman. Kebayang nih waktu membawa jenazahnya ke sini. Karena ini berada di area perbukitan, jalannya juga jalan setapak. Dari perkampungan itu cukup lumayan jauh, sekitar berjarak 1-2 km ada. Jalannya juga jalan setapak. Wah, ngeri banget pokoknya kalau misalkan bawa mayat sambil jalan ke sini, gotong keranda mayatnya. Dan juga gimana aja kalau misalkan kebayang kalau si bapak tersebut, nih kan pengalamannya mati suri, sudah dikubur kayak gini nih teman-teman. Terus beliau tersadar. Gimana cara bangunnya, udah mungkin mati di dalam kubur itu atau gimana ya, atau mungkin ya ada keajaiban Tuhan juga. Banyak kan cerita yang udah mati suri udah dikubur malah bangkit dari kubur hidup kembali. Secara syariat kan gimana caranya membongkar tanah makamnya gitu, tapi ya bisa gitu. Dan juga saya direkomendasikan sama Kang Iman Sugih Channel untuk lokasi si bapak yang pernah mati suri. Kalian jangan lupa subscribe channel YouTube Iman Sugih Channel ya Kang ya. Channel misteri ini, channel misteri dari Majalengka. Kang Iman, untuk lokasi si bapaknya di mana sih rumahnya? Oh, langsung aja. Mudah-mudahan bapaknya ada di rumah gitu. Karena aktivitas si bapaknya ngapain gitu? Oh, petani. Oke, siap Kang Iman, saya duluan boleh? Ya. Kalau ini mah berarti udah masih area pemakaman juga. Kalau ke sini Kang Iman, masih area pemakaman, bukan? Oh, masih area pemakaman juga ya. Ini jalan setapak menuju rumah si bapak. Ya maklum mungkin teman-teman, karena jarang orang yang melintas ke sini, hanya si bapak sendirian. Ya jalannya juga kayak gini. Wih, ada air, kubangan air apa ini? Kalau mau misalkan mau keluar harus lewat jalan ini kalau malam kan. Iya. Widih, itu ini air dari mana sih Kang Iman itu? Dari atas, dari atas. Dari atas. Ya dari rumah si bapak gitu. Oh, rumah si bapak udah dekat berarti? Iya, udah dekat. Oke, yuk. Dan harus ini ya, ini awas jalannya, teman-teman.
Ngeri, ngeri teman-teman, ngeri, ngeri. Sumpah, ngeri banget. Ini ada jalan kemana? Ini ada jalan ke sawah? Iya, pesawahan. Ke pesawahan, oh gitu. Ke atas ke hutan. Atas itu ke hutan. Oke. Oh. Kabel ini kabel kemana ini kan? Ke rumah bapak. Oh, jadi udah ada listrik yang gimana ya? Udah. Ada kabel. Alhamdulillah. Oh, itu rumahnya tuh, udah teman-teman udah kelihatan dari sini. Dan dari pemakaman yang baru tadi, salut banget. Wow, itu bawahnya itu merupakan jurang. Dan itu ada rumpuy pohon bambu. Kalau rumpuy pohon bambu ya terkenal akan mistis. Ada aden-aden katanya kalau di kampung, teman-teman. Wah, ini rumahnya nih teman-teman. Rumah si bapaknya tuh. Kelihatan kan dari sini. Nah, inilah pemilik rumah yang berada di tempat terpencil di area pemakaman umum ini, teman-teman. Yaitu Abah Kamboja. Iya. Abah Kamboja ini salah satu orang yang sudah 32 tahun tinggal di area pemakaman. Dan beliau itu hobinya itu nangkap hantu. Nyari hantu. Ya, Bah ya? Iya. Banyak sekali wujud-wujud penampakan di perjalanan menuju rumah Pak Kamboja, tapi pas Pak Kamboja samperin malah kabur. Terus ada yang baru meninggal, malamnya tiba-tiba ada yang duduk di depan makamnya persis. Abah samperin mau ditangkap malah kabur. Mau nangkap kuntilanak, ngetawain Abah Kamboja, kuntilanaknya malah kabur. Jadi Abah Kamboja ini sungguh luar biasa sekali, beraninya itu sungguh luar biasa, pemberani ya, Bah ya. Tahu nggak apa ya, saya itu mau deketin, mau ditangkap itu mau malah apa? Kabur ya, malah kabur dia. Pengen ada temen abah tuh hantu ya, walaupun temennya hantu juga gak jadi masalah. Nggak jadi masalah, saya tuh mau ngobrol bagaimana bisa begini caranya gitu, bisa jadi gini, bisa jadi gini, masalahnya gimana, asal usulnya begitu. Dan juga Abah Kamboja ini tinggal di sini tuh ditemani sama Maung. Nah, Bah, sama apa Kaboa ya, kalau misalkan di daerah Sancang mah dibilangnya tuh, Bah ya. Jadi Maung goib ya, Bah ya. Terus juga pas pernah makan kelapa, teman-teman, kelapanya ketawa karena kelapanya nggak habis. Malah ketawa-ketawa katanya, alhamdulillah saya nggak habis, nggak dihabisin. Kalau misalkan dihabisin sama Pak Kamboja, mungkin Pak Kamboja jadi hantu atau gimana? Ya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Dikira bakal jadi hantu Pak Kamboja. Nah, Pak Kamboja nih, saya kan dengar dari Kang Iman Sugih Channel, ya katanya Pak Kamboja ini pernah mengalami mati suri. Itu mati surinya tuh berapa jam sih Pak Kamboja? Ya lama sih, sehingga jam 12 sampai jam 4. Jam 12 siang atau malam? Siang sampai jam 4 sore? Iya. 4 jam berarti ya? Enggak jam 4 sampai jam 6 lah. Oh, kurang lebih 6 jam mengalami mati suri. Itu gimana sih Abah? Pak Kamboja, ceritanya Pak Kamboja pernah mengalami mati suri itu gimana ceritanya? Kan saya kan awal-awalnya gini, nyangkul di pasir. Di sini, di atas? Iya. Nah, saya ingin minum gitu. Wah, saya kalau minum juga itu enak, kata saya. Seger gitu. Mantap. Ya mantap gitu lah, istilah saya mudun itu ya. Mudun naik gitu, jalan itu kayak ngambang itu saya tuh. Kayak ngambang kayak gimana? Jadi nggak nginjek tanah atau gimana? Ya nggak tahu, perasaan saya tuh nggak nginjek tanah gitu. Jadi ngambang itu, naik juga. Ih, cepet ke saya gitu. Naik tuh, nggak inget lah. Langsung mau ngambil kelapanya itu jatuh. Saya tuh jatuh itu, ya jatuh lah istilahnya. Dari pohon kelapa? Iya. Tapi jatuh itu nggak tahu jatuhnya, nggak tahu apanya. Nggak sadar. Ya itu ya, yang nggak ada lukanya, nggak ada apanya sih saya tuh. Kan di bawahnya batu besar-besar, batu. Oh, gila, ngeri. Batu tuh, tanya aja sih Man tuh, tahu. Ya tahu kan di sana tuh batu semua di bawahnya tuh. Nggak ada. Nah, saya tuh jam 12 sampai jam 4 katanya dibawa ke rumah itu. Katanya orang-orang ke rumah orang tua angkat yang di kampung berarti? Iya. Tuh, saya udah banyak yang orang-orang yang pada layat gitu. Udah ditapuk sama ini, dikain kafan. Tapi di situ lebih enak daripada di sini. Lebih enak gimana maksudnya? Enak di situ dari sini kan. Di sini kan banyak rintangan. Rintangan gimana? Ya kan di sini kan ya banyak godaan segala macam gini. Kalau di situ lebih adem, lebih tentram, lebih Berarti Abah tuh dibawa ke alam kedua, ke alam gaib. Alam gaib itu. Dibawa sama malaikat atau sama apa, Bah? Orang tua. Sosoknya tuh berwujud orang tua. Iya, asli orang
tua asli. Celananya kompliang segini, komboran katanya. Hitam putih. Hitam. Terus tuh kalau kamu kesini tuh kalau tingkah laku dan amal buatannya bener, kamu tuh sama orang yang baris-baris itu tuh di kursi gading gitu katanya, di keraton di situnya kan. Oh, jadi misalkan kalau misalkan amal kita baik di dunia, kamu itu bakal tinggal di tempat yang ini. Berarti itu surga kayaknya gimana? Ya nggak tahu dah. Itu kan baris-baris itunya kursi gading tuh. Itu kerajaannya di situ kan yang kursinya emas gitu ya. Waduh, mewah di situ. Saya nggak mau pulang kata saya. Nggak pernah, pokoknya kalau di alam dunia mah nggak pernah lihat aja yang kayak gitu bentuknya. Nggak ada. Abah betah di sana. Aduh, saya juga nggak mau pulang lagi gitu. Kamu katanya belum ada waktunya. Sama si bapak yang bawa itu. Iya. Tuh nulis dulu katanya situ. Nulis apa itu? Itu kan ada, kalau di sini kan sekretaris apa gitu ya. Seberapa window nggak tahu sih, window seperti udah nyatet kata saya gitu. Begitu. Terus Abah diliatin nggak ke nerakanya? Kan itu tadi diliatin surga. Kalau neraka diliatin nggak orang-orang yang lagi disiksa atau gimana? Nggak ada orang disiksa di situ. Oh, nggak ada. Nggak ada. Makanya orang itu manusia itu kalian muli kedapa. Maksudnya itu gimana bahasa Jawa kan, kalian mulai kedapa itu balik lagi gitu ya? Iya, balik lagi. Jadi udah tua ya, jatuh kan udah meninggal. Meninggal itu jadi tumbuhnya muda lagi. Reinkarnasi. Nah, gitu. Itu. Muda lagi tapi di alam yang berbeda, di alam lain. Enggak, jadi di alam itu menunggu. Orang-orang itu nunggu seperti emas ini ya, punya anak. Nah, punya anak itu si emas kan, atau punya anak, punya itu atau tangga itu netaplah di cangga gitu. Cangga tuh? Incu lah. Oh, cucu. Jadi bakal balik lagi. Nah, itu. Jadi nggak mati manusia tuh. Ini kan raganya udah laman kurungan manuk itu udah dikropok. Udah hancur. Nah, itu. Tapi rohnya dibalikin lagi. Iya. Jadi misalkan nanti saya mah ke cucu saya, anak dari saya, dari anak saya gitu. Nah, iya. Begitu. Reinkarnasi. Terus di alam sana itu Abah lihat itu manusia itu lagi pada ngapain sih? Duduk aja biasa. Duduk jadi sekamar itu. Enak. Kalau makan gimana? Makan minum? Malah tentram, enak di situ. Jadi baunya, asapnya ini ya, air, goreng bawang, sangu itu, aduh udah kenyang, nggak mikiran apa-apa itu di situ. Nggak perlu usaha. Jual caruluk ya, Bah ya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau caruluk kayak gini. Kalau orang di sini orang hidup di sini kan orang disiksa. Iya betul. Di sini kan disiksa. Disiksanya itu harus kita usaha nyari sendiri ya, Bah, yang buat makan nyari sendiri, usaha sendiri. Contohnya Abah usaha di bidang caruluk gitu ya. Kalau di sana mah tinggal bilang. Ya nggak bilang lagi, udah kenyang, nggak mikirin segala pun, udah coba enak, dingin, tentram, nggak ada omongan. Banyak orang mah, tapi dia mah semuanya itu biasa. Orang-orangnya kelihatannya laki-laki semua atau perempuan semua atau campur? Jadi begini, kalau udah orang meninggal di situ, ya ini sekamar orang khusus, orang kecil, orang dewasa, orang tua, udah dipisah-pisah itu, menunggu semua itu. Jadi nunggu panggilan gitu, dan nunggu panggilan masuk lagi ke roh. Nah, gitu. Reinkarnasi ya gitu ya mungkin. Jadi di situ lebih enak sebenarnya, lamun di sininya tingkah laku dan amal perbuatan orang. Nah, bakal ketemunya sama kerajaan di situ. Enak. Kalau di sininya baik, tapi kalau misalkan di sininya jelek mah ya nggak tahu. Nggak tahu. Orang neraka tuh orang hidup, bukan orang mati. Abah, itu kalau itu katanya kan Abah tuh belum waktunya. Terus Abah balik lagi berarti dianterin pulang atau gimana? Atau tiba-tiba ada cahaya atau gimana? Jadi begini, saya tuh suruh, kamu katanya belum waktunya, udah pulang aja katanya ke sono. Saya kagak mau, Pak, kata saya. Betah. Enak di sini. Belum waktunya. Jangan maksa kamu. Ya udah, kalau kamu mau pulang, tuh jalannya gitu, hutan kata saya. Oh, ngeri. Kan hutan, Pak, kata saya. Oh, jalannya kecil banget kata saya begitu. Kan segini kan suruh masuknya. Oh, kecil sekidilian kayak gini. Iya, jadi saya hutan, Pak, ke situnya. Bisa nggak apa-apa katanya, hutan enggak. Kan kalau hutan kan di manusia kan ada apa? Kata orang Sunda bucit apa gitu. Terus Abang masuk ke hutan itu sendirian? Ya masuk sendirian
Belum masuk kan hidup lagi saya. Hidup lagi. Terus pas hidup Abah lagi diapain? Lagi dibacain Yasin atau udah mau dimasukin ke liang lahat? Aduh, kan udah lagi ini rame-rame orang-orang itu. Pada tahlil. Pada ya Baca doa. kain kapas juga dibuka saya sendiri. Kain kapan? Iya. Udah diikat kain kapan berarti udah berbentuk pocong? Iya udah. Widih. Jadi ininya kan udah jadi orang-orang itu pada lari kaget gitu lari. Abahnya langsung jurung kunung hudang berdiri. Iya, jadi duduk begini. Terus orang-orang tuh pada ketakutan, hantu. Ya, takut ya, aduh hidup lagi begitu. Oh, ngeri apa ya? Iya, jadi begitu. Terus Abah cerita lah mungkin ke orang tua angkat, cerita ke masyarakat gitu. Udah tahu semua. Udah tahu, geger mungkin satu kampung ya, Bah. Ya. Terus juga itu Abah ada nggak masyarakat kan misalkan satu desa ini tahu Abah tuh udah meninggal, tiba-tiba kan ada yang tahu ada yang enggak, Abah hidup lagi. Misalkan ketemu di jalan nih tengah malam pada lari nggak di keadaannya Abah hantu? Ya enggak tahu udah jadi manusia lagi gitu. Udah geger, Abah itu jadi manusia lagi. Jadi nggak pada takut. Oke, nah itulah teman-teman kisah perjalanan mati suri Abah. Jadi ternyata Abah ini dimasukin ke salah satu tempat. Ya tempatnya pokoknya cukup lumayan enak, cukup lumayan pokoknya apapun yang kita mau pasti bakal dikabul di sana. Iya. Dan juga lihat orang-orangnya itu pada senang. Beda dengan orang-orang yang ada di dunia. Kalau misalkan orang yang ada di dunia kan capek kerja, mau cari duit harus kerja, mau makan harus kerja. Hujanan, kanginan, panas di sini mah, ya kan? Di situ waduh, nikmatnya. Enak. Abah juga sebenarnya nggak mau balik lagi ke alam dunia, cuman sama si bapak yang bawanya itu, kamu mah belum waktunya, jangan maksa, malah dimarahin. Iya. Ya Abah pasrah, mau nggak gimana lagi. Padahal mah Abah tinggalkan sendal bakyak bah. Itu bakyak orang tinggalin gitu, balik deui. Tapi enggak gitu ya Pak ya. Nah Abah ini saya mau nanya nih, karena kan tadi cerita mati suri udah, pengalaman Abah yang pernah meninggal sampai kurang lebih 6 jam ya Pak ya. Dan untungnya Abah belum dimasukin ke liang lahat. Coba kalau misalkan Abah udah dimasukin ke liang lahat, sadar-sadar udah di dalam kubur, gimana tuh? Ya nggak tahu. Nggak tahu gimana cara naik laginya ya Pak ya. Nah terus itu bah kalau misalkan di pemakaman itu yang namanya pemakaman kan pasti mengerikan, angker ya. Kalau misalkan di sini nih bah, ada nggak pertanda kalau misalkan besoknya ada yang mau meninggal atau beberapa jam ke depan ada yang meninggal di pemakaman umum ini, ada pertanda kayak gimana contohnya? Pertandanya begini, kalau di sono ada orang meninggal, jadi pantau ini gabruk gitu tuh. Brand? Iya, gabruk gitu, tok gabruk, udah begitu aja. Pertanyaannya cuma ngetok-ngetok pintu ke Abah, bahwa bahwasanya besok atau beberapa jam kemudian bakal ada yang mau meninggal dunia. Iya. Itu pertanyaan cuma ketok-ketok pintu doang, nggak ada yang lain? Nggak ada, jadi ketok-ketok aja. Saya ketok-ketok itu, saya kan dibuka ya. Siapa pasti ada orang meninggal itu besok. Kalau misalkan dibuka nggak ada itu, udah pasti ada yang meninggal. Iya. Abah suka gali kubur berarti? Suka bantu gali kubur, jadi ngingetin. Bah, Pak Kamboja, orang isukan panggilin ke imah, bener gitunya pada inti nama. Cuman nggak tahu, ada orang meninggal ya bantuin gitu. Nah, Bah, kalau misalkan malamnya nih, Bah, ada yang baru meninggal dunia, gimana suasana di sini? Ngeri nggak? Takut nggak? Atau pernah nampakin nggak gitu, Bah? Enggak takut. Ditangkap ya, Bah ya? Ya saya juga kan orang-orang pernah nanya, itu katanya baru ada yang mati meninggal baru katanya. Takut nggak? Enggak, saya mau ditemenin kata saya gitu. Mau temenin gimana maksudnya? Ya kan mau ditemenin sih, duduk gitu saya di situ kata saya gituin. Mau tidur di dekat kuburan? Ya, tidur di situ kata saya gitu. Ini mentalnya tuh luar biasa teman-teman. Kan kalau orang udah meninggal masa hidup lagi kata saya begituin. Ya. Reinkarnasi tadi juga ya, Bah ya. Nanti balik lagi menjadi cucunya. Begitu saya tuh kurang penasaran, ingin tahu gitu. Masa orang-orang pada takut, nakutin apa kalau si itu mah. Kalau rohnya mah masih di rumah, ini mah bangkainya di sini mah. Gitu. Jasadnya ya, Bah ya? Iya. Itu rohnya masih di rumah tuh gimana tuh, Bah? Ya rohnya kan masih di rumah, di rumah di situ menunggu anak incu. Sampai 40 hari ya, Bah ya? Iya, 40 hari balik ke pemakaman. Enggak, jadi baliknya tuh khusus lagi. Ke tempat yang tadi, yang Abah ceritain waktu mati suri. Ya iya, bukan ke makaman, bukan. Jadi di makaman nggak ada itu mah bangkainya, itu mah kurungannya. Abah pernah gak nyamperin ini ada yang meninggal malam Jumat Kliwon terus Abah tungguin sampai pagi gitu makamnya? Pernah gak? Katanya kan kalau mau yang meninggal malam Jumat Kliwon suka dijadiin jimat tuh. Lah gitu mah. Ya saya juga pernah menungguin mah sampai pagi gitu, pernah. Tapi nggak ada apa-apa. Aman. Setannya takut sama Abah? Ya, nggak tahu. Kalau misalkan ketemu setan saya tojok gitu, Bah. Enggak, jadi malah ditakut, malah
bisa begini caranya gimana, mau bisa hidup ditanya lagi doang. gitu. Saya kan mampan saya pun cari kehidupan, benar gimana bisa berhidup lagi, atau kurang sempurna atau kurang naon gitu maksud nama. Begitu. Kok bisa balik lagi hidup lagi begini caranya, aku berarti kurang ikhlas gitu. Saya begituin. Abah pernah cerita makan kelapanya ketawa, alhamdulillah saya nggak dimakan. Pernah gak Caruluk ini bilang? Enggak pernah. Oh enggak. Dikira teh jangan makan saya Caruluk teh, jangan jual saya. Pernah gak, Bah? Enggak. Oh, dikira teh pernah Caruluknya Pak Kamboja jangan jual saya atau gimana gitu. Ya kalau caranya begitu mah orang gak takut ini apa? Mau jualan. Kan di kulup panas. Di kulup panas gitu ya, Pak ya. Aduh, berarti kayak orang aja gitu. Orang hidup. Bener. Oke, mungkin teman-teman cukup sekian untuk video saya kali ini, bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol bersama Pak Kamboja, cerita Pak Kamboja waktu Pak Kamboja mati suri, ya dibawa ke alam lain, ke alam dunia lain ya, Bah ya. Dan itu enak banget. Terus juga kalau misalkan pertanda di pemakaman umum ini ada yang mau meninggal dunia, besoknya atau beberapa jam kemudian suka ada yang ketok-ketok pintu ke rumah Pak Kamboja. Dan kata Pak Kamboja, kalau misalkan ada hantu yang mau nemenin saya, yuk. Saya mah karena berhubung hidup sendirian di sini, Bah ya. Semoga Abah Kamboja sehat selalu, berkah selalu hidupnya, dipanjangkan umurnya, digampangkan milik rezekinya, jualan caruluknya lancar, apalagi sekarang menjelang bulan suci Ramadan ya, Bah ya. Masih rame caruluk. Nanti saya kapan-kapan kesini deh, pengen lihat suasana malam di rumah Pak Kamboja, pengen dengerin suara gamelan yang berada di bawah sana. Terus juga pengen explore yuk bersama Pak Kamboja, kita newak hantu. Apa ya? Ayo kalau ada mah. Siap aja kalau ada mah. Nah, ini Pak Kamboja udah siap nih teman-teman. Nanti lain kesempatan, lain waktu kita bersama Pak Kamboja nangkap hantu. Kalau misalkan ada yang wujudnya, berarti harus tengah malam ya kesini ya? Iya. Oke, siap, Bah. Malam jam berapa aja, siap lah. Asal wujudnya ada, Bah. Kalau ada wujudnya, ditangkap sama saya. Dipeluk gitu. Iya. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.